kemungkinan tuh tidak diterima itu besar, tapi melihat CV-nya banyak. Atau memang CV-nya memang satu lembar apa berlembar-lembar? Ya nggak sampai berlembar-lembar lah. Nanti kelamaan baca ya. Mungkin 3D mungkin ya. bisa ya. Jadi saya waktu itu gerak-gerak ini ya. Ya enggak sih, mungkin seingat saya mungkin 2 atau 3 halaman saja waktu itu. Tapi CV 2-3 halaman itu gak normal, Mbak. Iku wis wakil. Halamannya bolak-balik misalnya. Iya. Jadi Fontnya 11 bisa. Font 11 spasi 1. Jadi mau mepet-mepet ini. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. What's up yo, mari bersama OMK Surabaya, salam Bumble dari Bumble Indonesia. Ya, kembali bersama saya Kevin Well. Saya Yayat Figura. Saya Yudi Cibadia. Nah, hari ini kita dapat endorse apa namanya? Racebook. Nah, Racebook mereknya Marlin. Oh, Marlin. Nah, tagline-nya jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. betul. Nanti kalau mau pesan silakan di deskripsi ada. Di sini semua gratis ya endorse-nya ya. Iya, Kita betul. mau membantu mempromosikan usaha-usaha teman-teman muda terutama ya. Betul. Ini yang punya OMK toh? Betul, itu yang punya OMK. OMK Surabaya. OMK Surabaya. Nah, saus madu udang. Duh, kok sama? Ini kok sama? Ya kabeh podo jene. Satu menu toh? Satu menu tok. Wah. Coba-coba maksudnya itu. Oh, masih Mereka ini merintis. masih merintis. Nah, ini menu pertamanya. Ya. Apa nanti menu kedua? Tahu rasa tongkol. Piye, Cok? Yo, karo. Inovasi kan. Inovasi ya. Lega Tempe rasa daging. ya, tempe rasa dagingku pasti Angel, pakai pasti laris. laris. Nah, hari ini kita akan bacakan berita baik dulu. Berita baiknya hari ini tadi, ini syuting tanggal 3 Juni. 3 Juni. ini keluar panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah Nah. dari Kementerian Agama. Betul. Tapi ini munculnya di akunnya Kementerian Kominfo. Jadi ya kayaknya harapannya dalam waktu dekat sudah bisa misa di gereja ya. Karena panduannya sudah dibuat, tinggal gereja-gereja menyesuaikan. Ini beberapa panduan misalnya jumlah jemaat ya harus diatur. Yang pertama, yang kedua mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah. Ya. Jadi mungkin misa ya 1 jam sama kayak misa online. Betul. Terus membuat surat pernyataan kesiapan. Semua rumah ibadah yang akan menyelenggarakan kegiatan membuat surat pernyataan. Mungkin nanti akan dicek ya. Iya, dicek sama yang berwenang ya. Iya. Terus memberlakukan penerapan protokol kesehatan. Sediakan cuci tangan, hand sanitizer, Masker. wajib masker, terus jaga jarak. Jadi ya ini kayaknya harapan baik, mungkin yang sudah rindu sama misa di gereja sudah Iya, bisa. Udah itu aja? Sudah. Hari ini kita kedatangan seseorang yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Ya, Dia yang apa ini? istilahnya nakes, Nakes kok punya ini? tenaga kesehatan. Oh, tenaga kesehatan. Tapi, Dia ya kita masih akan nyinggung soal COVID sedikit. COVID dikit Tapi lah. ya juga ada hal yang menarik. Betul. Langsung saja kita panggilkan Mbak Reza. Selamat datang Mbak Reza di OMK Surabaya. ya, makasih undangannya. Sehat-sehat Mbak. Sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat selalu. Nah, coba monggo diperkenalkan sedikit profilnya, profil terus paroki mana, kesibukannya apa? Ya, nama saya panjang sekali. Mungkin bisa disingkat aja, panggil Reza Kartika.
Ya saya kebetulan sudah memiliki suami, anaknya 2 cewek-cewek sama kayak Bang Yudit ini ya. Kemudian saya paroki Santa Maria Annunziata, Sidoarjo. Ya. Saya tinggal di desa Sidodadi. Oh, desa? Iya desa. Tapi jangan ngece, rumah sendiri. Oh iya. Saya nggak percaya kalau masih desa. Iya, masuk desa ya. Iya. Tulisannya desa. Gitu. Kesibukannya saya masih bekerja 50 km pulang pergi rumah ke tempat kerja. Saya di RKZ Surabaya sebagai apoteker. Melawan COVID. Ikut melawan COVID apa enggak, Mbak? Melawan setiap hari. Oh, setiap hari melawan. Ya, karena RKZ sudah jadi ini ya, rumah sakit rujukan ya? Iya, sudah jadi rumah sakit rujukan. Sudah menerima pasien berarti ya? Iya, sudah menerima pasien. Tetapi memang nggak disatukan dengan yang umum. Ya. Jadi terpisah dengan pavilion yang biasa merawat yang lain. Iya. Per hari ini sudah menerima berapa pasien rujukan? Ada ingat angkanya enggak? Sekitar 80-an lah. Oh, itu se-Jawa Timur berarti ya? Atau Surabaya? Ya, bisa dari mana saja sih. Ya. Bisa dari dalam ataupun luar Surabaya. Ya. Yang berobat ke RKZ. Iya. Yang terjadi di RKZ bagaimana? Itu sejak kapan sih terima pasien COVID itu? Ya, sejak mulai Maret itu atau? Ya, mulai Maret lah kira-kira. Maret ya? Mulai pandemi itu ya? Iya. Memang semakin meningkat nih belakangan ini gitu. Setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran ini agak rame lagi, mengalir lagi gitu. Ya kurang lebih sekitar segitu. 80 itu yang positif semua berarti? Ya termasuk yang masih dicek juga gitu. Tapi memang ya kurang lebihnya segitu sih. Pasti banyak teman-temanmu perawat dokter yang langsung menangani langsung ya. Itu apa yang didengar, yang dilihat, mungkin mendengar cerita mereka? Kalau mereka sih ya luar biasa ya menurut saya ya, dengan baju astronotnya itu ya. Mereka tuh biasanya setelah buka pakaian astronotnya itu basah kuyup, penuh keringat gitu. Rambutnya itu sampai kelebus gitu ya, maksudnya penuh keringat gitu. Dan mereka tuh sampai kadang-kadang menggunakan pampers gitu. Jadi, iya benar berarti ya, yang tidak boleh ke kamar mandi itu ya? Tidak boleh memang. Jadi mereka tidak boleh makan, tidak boleh ke belakang. Jadi memang selama 8 jam kerja itu mereka ya. Bahkan yang waktu puasa kemarin tuh misalnya yang beragama Muslim itu buka puasanya itu baru bisa nanti ya di atas jam 9 gitu setelah usai bekerja. Jadi memang apa ya, mereka cukup cukup dedikasinya cukup tinggi. Nakes-nakes yang kamu kenal tuh banyak yang muda-muda juga? Oh banyak. Yang bujang-bujang itu? Oh banyak sekali. Bahkan mereka banyakan yang bujang mungkin. Karena ya enggak sih semuanya rata-rata sama, tapi yang bujang itu memang jauh lebih banyak karena di RKZ banyak yang muda-muda. Iya. Dibandingkan yang yang senior begitu. Kalau yang senior memang biasanya diminta keluarganya itu pulang lah. Kalau yang muda-muda masih lajang itu disediakan tempat untuk menginap. Itu mereka memilih atau ditunjuk? Memilih atau ditunjuk bisa kedua-duanya. Bisa dua-duanya? Iya. Karena memang kalau di tempat kami itu di sistemnya di rolling begitu. Maksudnya saya nakes, boleh nggak saya? Enggak, saya nggak mau nangani COVID-nya. Ya bisa saja begitu, tapi situasi sekarang kan pasiennya sudah banyak. Jadi kalau teman-teman sudah nggak bisa memilih lagi seperti itu, tidak ada opsi lain. Jadi memang di rolling begitu bergiliran. Jadi setiap 3 minggu diganti lagi begitu. Biar memperoleh kesempatan untuk menguatkan imun, kemudian juga refresh gitu kan, jenuh ya. Tapi mereka kalau saya tanyain
gimana ya, nggak ada yang mengeluh gitu ya, mereka mungkin memang panggilannya begitu. Setiap kali misalnya kalau kami kan dapat support banyak tuh dari donatur, misalnya susu apa tuh biasanya ada tulisan semangat buat perawat hebat dan dokter luar biasa ya gitu. Jadi memang ada pesan-pesan yang selalu mensupport. Donatur sering ngirim-ngirim gitu ya? Ya banyak lah. Ya. Kiriman saya datang nggak? Yang 73 juta itu ya? Enggak, keripik. Tapi yang lebih menarik adalah katanya perjalanan sampai kerja di RKZ. Iya. Menarik nggak, Pak? Buat siapa ya? Jangan-jangan saya kasih pengantar dulu aja ya. Jadi ceritanya kita ngundang Mbak Reza ini karena yaitu ada kisah dibalik sampai ya. Kisah dibalik diterima di RKZ itu ada yang menarik kaitannya sama ini pengalaman waktu kuliah. Jadi nggak cuman kuliah tok, tapi juga ada aktivitas sosial selama kuliah. Nah itu sampai akhirnya pengalaman aktivitas sosial itu yang mengantarkan Mbak Reza untuk bisa kerja di RKZ. Nah itu bisa cerita nggak detailnya bagaimana? Ya perjalanan yang cukup panjang mungkin ini ya ceritanya. Jadi dulu itu ketika saya bersekolah gitu ya, entah di SMA, entah di kuliah gitu, saya tuh bertemu dengan teman-teman gitu di di luar sekolah saya gitu. Mereka itu semacam teman-teman pergerakan lah mungkin ya. Jadi namanya waktu itu saya waktu itu kuliahnya di Sanata Dharma Yogyakarta. Teman-teman saya itu ada grupnya atau komunitasnya namanya Solidaritas Rumah Kita gitu. Jadi sampai sekarang masih ada ya? Sekarang sudah kena gusur. Di Kali Codenya itu udah kena gusur. Jadi di pinggiran Kali Code ada kontrakan, itu kontrakan kami, rumah kita itu Solidaritas? Ya, rumah kita. Jadi namanya Solidaritas Solid gitu singkatannya. Itu sekarang nggak jadi jual beli properti gitu? Jadi karena judulnya rumah kita kayak itu ya, kontraktor gitu. Enggak. Jadi memang kami menyebutnya rumah kita karena memang senyaman rumah gitu untuk selalu datang ke sana. Gitu. Yang di sana itu kayak misalnya saya sekolah kan farmasi itu, sekolah dari pagi sampai sore gitu. Nah, memang kan rasanya jenuh begitu ya untuk maksudnya selalu berkutat apalagi farmasi ya, di lab ya, terus mukanya tuh udah kayak ini, udah kayak aduan obat kayak stemper gitu. Jadi muka saya ada ngeracik obat, udah kayak kapsul gitu aja. Kayak minion gitu mungkin ya. Jadi waktu itu saya memang rasanya gelisah gitu, ingin ingin sesuatu yang berbeda, dunia yang lain. Iya gitu. Jadi saya bertemu teman-teman itu di sana, belajar banyak sih, saya belajar untuk menulis, kemudian berefleksi, kemudian juga terlibat dengan orang-orang pinggiran gitu. Jadi apa itu terlibat orang-orang pinggiran itu? Ayo. Aktivitasnya apa? Jadi kayak lagu ya, orang pinggiran ya. Jadi pinggiran bukan orang mau bunuh diri. Jadi orang pinggiran itu ya waktu itu medan keterlibatan kami nyebutnya begitu. Jadi waktu itu ada tukang becak di Malioboro, kemudian di Pasar Terban, kemudian juga anak-anak kecil di sekitar rumah kami itu. Jadi kami ada kegelisahan tentang pendidikan waktu itu ya, masih muda tuh ya, pendidikan yang memerdekakan kayak gitu. Jadi kami diskusi, jadi satu sama lain itu saling mengisi begitu. Jadi ya kami diajak untuk mempertanyakan terus gitu tentang apa saja gitu. Misalnya tentang hal-hal kecil dalam hidup kami itu harus dipertanyakan gitu. Jadi kadang-kadang kenapa milih farmasi? Iya gitu. Sampai kenapa kok kamu milih farmasi? Kamu pengen ngapain nih setelah lulus gitu. Dibuat gelisah terus gitu oleh teman-teman. Tapi ya justru mereka itu yang membesarkan saya sampai sekarang ini gitu. Jadi mereka yang membawa saya itu jadi berani untuk berbicara, berani untuk
bergerak gitu. Dan maksudnya itu pilihan-pilihan yang saya buat itu selalu ya harus saya sadari gitu. Untuk apa, dan itu bagaimana kan, begitu. Itu kan aktivitas untuk orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain, entah itu pendampingan atau pemberdayaan. Tapi itu kan tidak ada uangnya, maksudnya kamu umur segitu masih kuliah itu kan yo biasanya kan yo golek ceperan, ngelesi, anak lumba-lumba, mau kasih privat, maksudnya studi sama mungkin cari penghasilan tambahan. Nah kamu malah studi malah terlibat aktivitas sosial itu yang tidak ada imbalannya. Ya memang waktu itu juga sempat agak sempat sirik juga ya. Kok tetangga kos saya ini uangnya banyak gitu saya gini-gini aja, penampilan biasa-biasa aja. Ya enggak lah, maksudnya itu ya sempat lah mungkin, apakah ini itu memang ada benefitnya sih buat saya gitu ya. Saya memang mempertanyakan itu gitu. Tapi memang ternyata ya bertemu teman-teman itu saya merasakan bahwa saya itu semakin diperkaya begitu ya. Jadi saya memang nggak cuma melulu mengenai uang ya. Maksudnya benefitnya bukan uang. Iya, bukan, tapi pengalaman hidup ya. Misalnya belajar bersama anak-anak kecil gitu ya di pinggiran. Jadi saya tahu mereka itu kesulitan tempat bermain gitu. Mereka akhirnya punya ruang untuk bermain di rumah kontrakan kami itu gitu. Jadi mereka tuh ternyata juga ya luar biasa gitu, punya kemampuan untuk berkreasi gitu. Jadi kami malah belajar bersama gitu. Misalnya melakukan percobaan-percobaan untuk terkait pelajaran mereka gitu. Jadi saya tuh nggak cuma ngajarin aja, jadi sebelum ngajarin mereka kan saya juga harus belajar lagi gitu. Nah jadi saya merasa ya memang terisi juga gitu. Kemudian juga kalau misalnya sama Pak Becak dulu, zamannya saya dulu kan bikin tulisan juga. Kami dulu juga punya kayak majalah untuk diterban itu. Jadi wawancara Pak Becak atau apa, ya ketika wawancara Pak Becak tuh jadi tahu gitu. Oh kalau hujan itu ya ternyata mereka tidur di becaknya itu gitu. Jadi jadi buat saya itu jangan sampai kita itu mengeluh gitu, karena Pak Becak itu ternyata ya lebih susah daripada saya gitu misalnya. Jadi kira-kira saya jadi tahu gitu loh keprihatinan orang lain gitu, nggak cuma hanya diri sendiri. Dan bersama mereka itu memang rasanya itu ya jadi kayak dibutuhkan begitu ya. Misalnya kayak sama anak-anak kecil tuh selalu dinantikan kedatangannya, mereka ingin belajar lagi, kemudian bersama-sama teman yang lain itu ya berdiskusi gitu. Jadi memang mengisi diri gitu, nggak melulu. Ya memang saat itu memang ingin juga seperti teman-teman yang lain, tapi saya merasa lebih terisi lah hidup saya itu bersama teman-teman. Terus akhirnya setelah ikut kegiatan itu lulus kuliah, kuliahnya lulus ya? Ya harus lulus. Ya. Nah itu. Ya harus lulus. Kadang itu ya fenomena sih, fenomena. Kuliah sambil cari sambilan tuh. Iya. Begitu sudah ngerti nikmatnya cari uang, kuliahnya ditinggal. Iya betul. Atau kalau yang contoh kasusnya Mbak Reza ini, kuliah terlibat di aktivitas sosial, terus aktif, kuliahnya dijadikan alasan. Iya. Oh saya membela orang-orang kecil, tapi kuliah saya tinggal. Yo, sakno bapak ibumu. Iya. Ya memang seimbang ya berarti bisa. Iya, memang yang saya ingat itu orang tua saya sebetulnya. Jadi maksudnya itu ya saya memang istilahnya nggak menyelesaikan kuliah itu karena itu. Iya, memang karena ya gimana ya. Jadi memang saya boleh lah leha-leha. Istilahnya itu leha-leha tuh maksudnya boleh saya punya dunia lain di luar sekolah saya gitu. Tapi saya tuh harus pribadi tuh punya tanggung jawab ini untuk menyelesaikan sekolah saya tepat pada waktunya. Molor nggak? Nggak molor. 5 tahun. 5 tahun tuh kalau karena molor sedikit kamu bisa nikah sama Pak Becak itu.
agak lama sedikit. Maksudnya juga gitu kayaknya ya. Iya. Ya, karena terlalu lama berhujan-hujanan di bawah becak gitu ya. Kalau saya dulu sarjana farmasinya 4 tahun, kemudian apotekernya 1 tahun 5 tahun cukup gitu menghabiskan uang. Cukup menghabiskan. Ya itu bagi saya uang. istimewa loh. Kuliah yang susah, aku bayangin farmasi itu susah. Tapi masih aktivitas sosial, ngajari anak kecil, berinteraksi dengan orang-orang kecil, pikiran tuh. Zaman sekarang ya langka. Tapi itu bukan karena nggak ada becak ya Pak ya langkahnya ya. Iya. Akhirnya pengalaman itu membawamu ke dunia baru. Ya, terus jadi setelah lulus kuliah, seperti pengangguran pada umumnya gitu ya, saya cari semua daftar rumah sakit di Indonesia, kemudian saya coba melamar begitu. Nah, ketika itu bersamaan juga dengan gempa Jogja. Gitu. Waktu itu sekitar bulan Mei ya. 27 Mei waktu itu 2004 ya. Nah itu ketika itu saya masih jadi apoteker magang di Rumah Sakit Bethesda Jogja gitu. Nah akhirnya memang ketika membuat lamaran itu saya ya agak mengharu biru gitu perasaan. Kenapa? Ya karena kan waktu itu tuh banyak korban yang lari ke Bethesda. Jadi saya waktu itu bersama teman-teman ya kerja sampai jam 1 malam di Bethesda gitu. Kemudian jadi merasa ternyata nih profesi saya ini dibutuhkan gitu. Jadi ternyata saya tuh nggak cuma sekedar menyerahkan obat atau ngeracik kapsul, ngeracik tablet. Ternyata saya ini punya peran dalam menyelamatkan manusia lain. Jadi akhirnya saya ya membuat lamaran waktu itu ya memang berat ya. Ya sesuai situasional saat itu gitu. Jadi saya memang ya dengan latar belakang tadi itu pergerakan bersama teman, kemudian juga ya itu bukan hanya ingin terlibat dengan perusahaan atau rumah sakit saja saya katakan, tapi ya memang karena saya ya itu ingin terlibat di dalam karya kemanusiaan itu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya diterima di RKSET. Nah waktu itu tuh sebenarnya saya hampir nggak keterima juga di RKSET. Ya. Saya hampir nggak keterima lantaran saya punya kelainan di tulang belakang, namanya skoliosis. Gitu. Ya, jadi waktu itu. Kenapa tulang belakang? Ya itu. Pindah ke depan. Mungkin jadinya tulangan ya, tulang iga jadi tulang gigi. Ya. Skoliosis. Nggak gaul ya. Skoliosis. Ya, itu tulangnya jadi bengkok itu. Bengkok. Ya, jadi agak kadang bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri gitu. Katanya saya punya tuh bengkok ke kanan gitu. Nah biasanya nyaris nggak diterima karena itu. Ya betul. Karena kalau orang yang dengan skoliosis biasanya tuh mudah lelah, mudah sakit gitu. Jadi saya dikhawatirkan nanti akan mudah sakit. Gitu. Kalau mudah lapar apa ya? Kalau mudah lapar itu mungkin karena bawaan belum sarapan. Terus? Nah, sehingga waktu itu saya akhirnya ya diperdebatkan gitu, hampir aja saya nggak diterima gitu. Tapi ada seorang suster gitu yang bilang ya, maksudnya ini arek iki kudu mlebu gitu. Waktu itu suster itu cerita, aku tahu nyelamatke kowe lho gitu. Kowe arep ra ketompo ning kene. Nyaris enggak kerja di RKSET. Iya. Mungkin kerja di rumah sunat. Bagian ngobati. Kerja itu kan becak sih, bagian motongi ya. Terus saya buang gitu buat jadi bakso gitu ya. Merisa jahitan. Ya. Jadi saya nyaris. Kamu itu diterima karena? Ya karena saya punya CV yang mungkin itu tadi, lebih variatif gitu ya. Mungkin kegiatan sosialnya cukup tinggi. Mungkin ya saya juga berharap itu punya kontribusi. Nah kemudian juga bahwa terlihat gitu bahwa ini mungkin anaknya
ya nggak cuma melulu di sekolah gitu, maksudnya nggak melulu aktivitasnya nggak cuma hanya di seputaran kampus, tapi juga ada di masyarakat gitu. Jadi mungkin dilihat seperti itu oleh suster gitu. Jadi suster tersebut itu mempertahankan saya gitu. Jadi ya mungkin waktu itu Roh Kudus bekerja gitu dengan suster itu. Jadi saya ya selamat gitu, bisa bekerja di sana sampai 14 tahun. Tapi ini tulang belakangnya bengkok, suster. Ya, tapi kan masih bengkok. Mungkin argumennya gitu. Ya, mungkin waktu itu kan belum patah gitu. Masih bengkok. Mungkin perlu diluruskan. Masih gitu bisa, ya, masih bisa. Oleh tulang rusuk. Ya, gitu ceritanya. Jadi ya memang hampir nyaris tak tertampa gitu, tak tertampa. Nah, ini cerita ini yang sering saya bawakan. Jadi kalau retret mendampingi OMK mahasiswa itu ceritanya Reza ini yang sering saya bawakan. Benang merahnya adalah pengalaman di luar bangku kuliah itu penting. Jadi nggak cuman kuliah duduk pulang ke kos cangkruk turu enggak, tapi di luar ini ternyata dipertimbangkan di dunia kerja. Jadi kalau belajar dari kasusnya Mbak Reza ini, kemungkinan tuh tidak diterima itu besar, tapi melihat CV-nya banyak. Atau memang CV-nya memang satu lembar apa berlembar-lembar? Ya nggak sampai berlembar-lembar lah. Nanti kelamaan baca ya. Mungkin 3D mungkin ya. bisa ya. Jadi saya waktu itu gerak-gerak ini ya. Ya enggak sih, mungkin seingat saya mungkin 2 atau 3 halaman saja waktu itu. Tapi CV 2-3 halaman itu gak normal, Mbak. Itu wis wakil. Halamannya bolak-balik bisa. Iya. Jadi fontnya 11 bisa. Font 11 pasti 1. Jadi mau efek-efek gitu. Iya. Tapi itu wis berharga loh. Ya itu yang sering saya sampaikan. Kalau bisa CV-mu selama kuliah itu dipenuhi. Karena sekarang dunia kerja itu butuhnya soft skill itu. Apakah IP tidak diperhitungkan ketika itu? Ya diperhitungkan, tetap ada standar yang harus saya lewati di sana. Jadi di sana apoteker RKZ pintar-pintar semua, Mas. Minimal 3,5 loh. Jadi saya pasti 3,5 ke atas ya. Yang 3,4 di rumah sunat itu. Jadi kalau di RKZ itu standarnya cukup tinggi ya. Kalau mau jadi apoteker RKZ itu prosesnya malah cerita itu ya. Prosesnya tuh cukup melelahkan. Berat lah. Ya, memang seperti itu untuk mendapatkan tenaga kerja mungkin ya. Tetapi memang ya CV yang banyak itu isinya itu bukan melulu TK di mana, SD di mana gitu enggak ya. Atau IPK 3, berapa gitu enggak. Tapi memang yang dilihat suster tuh waktu itu, kamu dulu ngapain aja nih di solidaritas ini, di solidaritas rumah kita. Iya, itu namanya solidaritas rumah kita tuh ngapain aja. Saya cerita, kegiatanmu saya suka juga tuh, nanti besok kapan-kapan kalau saya bakso saya ajak kamu ya gitu. Jadi waktu itu memang pas wawancara tuh jadi suster tuh juga tertarik gitu. Mungkin pas jiwanya sama-sama seperti itu. Sosial. Ya. Kemanusiaan. Ya, jadi memang bukan inti istilahnya itu nggak kutu buku gitu ya mungkin ya. Terlihatnya. Iya. Kalau saya punya istilah sendiri ya, studi oriented itu. Iya. Ya itu yang cuma ngejar nilai. Kuliah pulang. Itu maksudnya. Karena ya itu memang kecenderungannya di teman-teman sekarang, teman-teman muda itu mungkin bukan karena mereka mau, tapi karena tuntutannya adalah nilai yang tinggi, terus segera lulus, segera menikah, IP-nya 3,4,9. Itu akhirnya teman-teman lupa bahwa ada dunia lain ya. Iya, dunia lain yang tidak kelihatan. Yang bisa memberi kontribusi terhadap masa depan. Kalau istilah manajemen itu ya benefit, keuntungan. Iya. Selain uang gitu. Kalau saya dulu malah mungkin dicapnya sebenarnya anak nakal waktu sekolah dulu ya. Kategori anak nakal karena semua di sini anak nakal karena nggak standar ya hidupnya. Jadi kuliah malah sampai tukang beca.
Enggak, waktu itu Bu Kos saya bilang, Mbak Resa jangan pulang malam-malam gitu ya. Udah, karena nggak boleh pulang malam-malam, saya nginep aja tuh di rumah Solidaritas. Besok paginya subuh-subuh saya pulang. Jadi saya pulang pagi karena nggak boleh pulang malam. Bener kan saya sebetulnya. Tapi ya malah tambah dicap anak nakal. Saya padahal udah pulang pagi loh Bu. Ibu kos saya nonton gitu. Salam kenal Bu Kos. Ibu juga membesarkan saya Bu. Terima kasih. Jadi ya memang kontribusi kegiatan pergerakan itu cukup tinggi gitu. Jadi banyak-banyaklah terlibat gitulah dengan dunia-dunia lain, bukan yang setan-setan itu. Dengan dunia-dunia juga. Karena prinsip saya itu kalau kita mau naik satu level, misalkan kita kan pekerja, itu pakai skill muda gak apa-apa. Oh iya. Tapi kalau sudah naik, mau jadi manajer atau ketua kelompok, itu kan nggak mungkin kita ketua kelompok. Iya, misalnya ketua kelompok cakir. Iya. Mudeng ya maksudnya ya, ketua kelompok kepala atau gimana, itu kan nggak mungkin juga mudeng dengan pekerjaan kita ya. Kita harus soft skill. Soft skill tambahan. Organisasi itu penting. Ya. Karena memang kita dapatnya itu ketika berrelasi dengan kelompok-kelompok itu. Nah, itu leadership. Ya, betul. Jadi selama kuliah itu ya selama masih bisa, masih kuat, waktunya ada, wis ikut komunitas opo ae wis yang bermanfaat. Iya. Iku ya catatan yang bermanfaat. Bermanfaat. Ojo komunitas kolektor AC kau. Ya opo? Apa sih dikoleksi? Yo ini kotake. Selama dari kuliah sampai kerja di RKS selama 13 tahun, kira-kira apa pengalaman imannya? Yang saya peroleh begitu ya? Iya, dari Gusti. Gitu ya. Kalau selama saya mulai bekerja berarti ya? Kalau saya mulai bekerja, sekat dulu mungkin ya. Iya. Tadi bayangannya soalnya tadi bayangannya selama kuliah nggak apa-apa. Oh, sama kuliah nggak apa-apa ya. Oh iya. Iya. Kan 14 tahun tuh maksudnya rentang mulai kuliah. Tadi 14 tahun tuh kerja di RKS. Kerja toh. Makanya saya tadi bingung pasti. Dari kuliah aja. Kuliah begitu. Oke, baleni ya. Iya. Oke. Langsung. Ya. Jadi yang saya pernah alami itu adalah waktu itu gempa Jogja itu mungkin titik baliknya saya gitu ya. Jadi titik balik ketika saya akhirnya menyadari gitu bahwa saya tuh masih diberikan kesempatan hidup gitu ya. Jadi waktu itu peristiwa gempa Jogja itu saya tuh pagi itu jam 6 bangun tidur. Teman saya tuh pas di kamar saya juga, waktu itu kami tidur bersama gitu di kamar. Kemudian saya kejatuhan rak buku begitu. Terus kami semua sekos itu berlarian ke tengah ruang itu kemudian titik kumpul. Untungnya tuh gentengnya itu nggak jatuh ke tengah gitu, tapi melorot ke luar gitu. Jadi saya tuh waktu itu masih bekerja apoteker magang di Bethesda tuh, akhirnya karena masih harus bekerja, saya segera mandi pun juga dengan pintu kamar mandi terbuka gitu. Berarti kan karena cewek semua merasa aman. Kemudian saya lihat itu di pinggir kanan kiri itu, semua orang itu sudah di pinggir jalan bersimbah darah dan segala macam, tapi sudah kayak kiamat begitu ya. Terus belum lagi ada yang teriak tsunami begitu. Udah chaos banget. Saya masih kepikiran adik saya yang harus saya cari ke kosnya padahal saya harus bekerja. Nah, sampai di rumah sakit itu akhirnya saya lihat begitu banyak orang yang sakit dan bergelimpangan gitu. Saya tuh masih merasa bahwa Tuhan itu masih pelihara saya gitu. Saya masih dikasih kesempatan hidup, saya masih dikasih kesempatan buat menolong orang lain, masih diberikan pengalaman untuk membantu yang lemah gitu ya. Akhirnya saya menyadari bahwa ya kesempatan hidup itu nggak boleh disia-siakan gitu. Jadi saya merasa bahwa ya titik baliknya di situ. Jadi hidup saya yang pertamanya cuma ya biasa-biasa aja,
ya yang penting cari uang. Waktu itu kan sudah mulai harus bekerja gitu ya. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata kebahagiaan itu ya nggak cuma mendapatkan materi seperti itu, tetapi memang terlibat dalam rancangan-rancangan Tuhan, meskipun dalam kesulitan tuh ya misalnya tetap harus berjuang, bertahan, berpengharapan seperti itu. Ya, itu titik baliknya pengalaman imannya ya. Saya berarti masih diberikan kesempatan hidup, saya harus menjadi selain berkat lah buat orang lain gitu. Nah, kalau pengalaman iman saya titik baliknya di situ. Sehingga ya saya boleh terus hidup lah. Ya, jadi chaosnya itu memang ya saat itu tuh saya rasanya udah kayak kirain tuh udah bakalan habis gitu. Iya. Anda cocok kali jadi dosen. Kayaknya nih saya di depannya gitu, nanti belakangnya dijeglokno gitu ya. Kayak dari tulang belakang ke depan. Saya hati-hati nih saya. Habis diapain nanti diapain. Bener, pernah jadi dosen? Iya, saya jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Stikes? Iya, Santo Vincentius A. Paulo. Sampai sekarang? D3 RKZ perawat. Sampai sekarang ya, iya kadang-kadang. Jadi kalau dulu awalnya saya beberapa tahun, tapi setelah punya anak 2 ini agak kesulitan, jadi saya kasih ke teman adik-adik. Saya kasih ke adik junior gitu ya. Karena gajinya sudah memadai lah. 25 juta ke atas. Udah cukup lah gitu ya, ngapain kita ngoyong-ngoyong gitu ya, cari uang. Kita kan udah kaya. Jadi ya udahlah ya. Jadi udah biarin aja lah. Yang kecil-kecil ini kasihan kan. Masih pas-pasan gitu. Jadi ya saya bilangin nanti kalau bikin soal nanti gajinya 10 juta gitu. Jadi saya iming-iming. Dan akhirnya nggak ada yang mau. Ada. Takut lah mereka sama saya. Ya itu. Nah, terus ada nggak pesan-pesan untuk OMK? Kan yang nonton kan teman-teman muda, mungkin yang masih kuliah pulang, atau malah yang sudah seperti Reza ini, jadi kuliah sambil terlibat di aktivitas sosial, organisasi. Betul. Mungkin mereka juga maju mundur cantik ya. Ya. Dulu kan saya ke Surabaya itu juga cari-cari komunitas gitu ya. Pertama kali kerja di Surabaya cari-cari komunitas gitu. Saya terjun ke komunitas Mawar, bukan nama sebenarnya gitu. Apa itu? Ya itu biar kayak di koran gitu. Iya. Jadi komunitas Mawar bukan nama sebenarnya. Jadi saya coba gitu. Oh kayaknya nggak cocok. Komunitas Melati gitu. Oh nggak cocok gitu. Akhirnya saya ketemu komunitas yang cocok. Namanya Komkep Gaul Surabaya. Ikut Komkep. Jadi memang jadi ada yang membuat saya sedikit waras saat itu ya. Jadi memang saya teringat masa lalu saya, masa muda yang menggebu-gebu yang penuh idealisme gitu. Jadi saya disadarkan lagi bahwa ya hidup itu nggak melulu soal ya dirimu gitu, tapi juga tentang orang lain gitu. Jadi saya belajar juga di sana bersama teman-teman ya, diskusi, lihat film kita diskusikan, kemudian lihat teater kita diskusikan, atau kita refleksi analisisnya gitu ya. Jadi waktu itu awal-awal masih masa muda saya itu ya penuh hidup gitulah menurut saya ya. Jadi nggak cuma jalan-jalan ke mall, hahaha, coba face app baru gitu, nggak cuma gitu. Tapi ya bermutu lah ya gitu, punya teman-teman. Karena saya rasakan banget itu kehidupan saya itu setelah berorganisasi, belajar. Berarti apa pesannya orang ya, jangan cuma sekolah aja gitu. Maksudnya tuh ya sekolah itu penting gitu. Jadi tetap itu nomor 1. Iya, nomor 1. Tapi karena kan orang tua kita tuh sampai udah nomor nolnya apa aja gitu ya. Nomor 1 Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Nomor 2 Pancasila ini. Manusia yang adil dan beradab. Nomor 3 Persatuan Indonesia. Winter. Terus pendidikannya dending. Ya, nomor 1 tuh inget gitu ya bahwa orang tuamu itu selalu berdoa, jadi nggak Tuhan. Udah utang sana sini gitu, biar kita sekolah, biar punya pendidikan tinggi gitu. Nah, itu diingat gitu. Jadi ya tetap harus lulus, itu tetap ya. Jadi saya kemudian juga
menyeimbangkan dengan menyeimbangkan dengan hal-hal lain di luar kita gitu, organisasi, kemasyarakatan gitu. Jadi itu penting juga. Legio Maria. Ya itu juga bisa berdoa ya. Apapun itulah ya. Kalau bisa keluarlah dari dirimu gitu. Kalau itu intinya keluar dari diri. Kalau kita cuma di diri kita sendiri itu rasanya akan hampa. Miskin gitu. Oh, miskin. Kering. Ya. Jadi kita akan berlimpah itu kalau kita keluar dari diri kita. Jadi harus selesai juga kuliahnya itu harus selesai dulu sama diri sendiri. Ingat utang-utang di Pegadaian itu kan harus segera dilunasi misalnya ya. Bapak mau jual sawah. Iya. Jual sapi. Sawah uang bisa. Jadi tetap tujuannya apa, kemudian apa. Nah, sekarang narasumber boleh bertanya satu pertanyaan bebas untuk kita, untuk pribadi, untuk channel ini bebas. Oh, channel ini pribadi juga boleh ya? Boleh. Mas Yudit boleh. Ya enggak, ini saya udah beberapa kali sih ya nonton OMK Surabaya. Ini kan baik ya, banyak kabar baik yang diberitakan, banyak cerita-cerita pesan-pesan baik. Nah, ini usaha-usaha apa gitu yang dilakukan untuk biar ini menyebarkan kabar baik ini. Jadi udah yakin ini semua OMK Surabaya melihat gitu. Susah ya pertanyaan saya. Kayaknya kok mikirnya berat. Jadi maksudnya itu apakah udah maksimal ini? Oh iya. Sosialisasinya? Iya, sosialisasi. Atau mungkin gimana nih getok tularnya biar semua OMK Surabaya ini juga usaha apa yang dilakukan biar bisa nonton juga ini. Iya. Teman-teman yang lain sama Mas WL gitu. Kayaknya sih belum maksimal kayaknya. Belum. Pertanyaan saya ternyata memang berat. Iya. Tapi benar ditanyakan gitu karena ya jadi mikir lagi. Iya. Ya memang belum maksimal karena masih belum melibatkan semua pihak. Banyak pihak, terutama misalnya romo-romo itu kan salah satu yang patron yang diikuti umat kan ya melibatkan romo-romo. Misalnya saya bayangkan kayak kemarin sampai uskup membuat video ajakan itu kan, mari subscribe. Nah itu mestinya juga kita perlu ngajak romo-romo juga. Betul. Biar rame gitu ya. Biar rame. Biar semakin orang mengenal inilah. Ya soalnya kan eman gitu ya. Eman. Maksudnya udah ganteng-ganteng di sini tadi. Saya juga udah mandi dulu ke sini. Maksudnya tuh saya tuh ya sampai udah berapa kali tuh nelponin saya gitu kan biar bisa ikut di sini gitu kan. Lumayan gitu banyak. Dari episode 1 wis ditelepon rasanya. Sampai iki episode ke 40 mungkin. Kan terlalu banyak orang baik yang beredar gitu di Surabaya untuk menceritakan hal baik. Dari pembukaan aja berita baik kan. Betul. Banyak yang baik gitu loh. Kan eman kalau usahanya itu belum maksimal. Jadi mudah-mudahan kok malah saya. Ya ini masih karena masih 3 bulan jadi masih merangkak. Masih melihat sikon dulu. Mungkin nanti bisa waktu bagikan obat itu ada saya bilang subscribe gitu ya. Oke. Jadi nanti saya akan laksanakan Mas nanti setiap pasien yang saya edukasi nanti saya kasih ya. Silakan subscribe gitu ya. Iya, betul. Wani piro ya, boleh. Mungkin tahun depan malah jangan lama-lama Mas. Tahun depan semakin besar subscribe-nya. Subscribe-nya malah kita makin nolak-nolak. Iya. Jangan subscribe. Jadi promosinya ganti. Iya. Jangan subscribe OMK Surabaya. Karena sudah kebanyakan. Sombong boleh daripada minder ya. Betul. Beda dengan channel lain. Iya, yang lain ayo subscribe. Kita enggak. Jangan subscribe. Jangan. Ya pokoknya sayang gitu eman gitu. Kalau usahanya. Untuk itu. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share OMK Surabaya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omksurabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Di-cut sih aku belum nemuin. Yo Sobat Bumble Indonesia.
Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu Sak dunia. Sa dunia. Subscribe follow Dewi. Oh.